Sabtu Minggu ya. Iya, Bawel. Udah. Mau kemana kamu? Mau masuk lah, capek. Ini rumahku sekarang. Enak aja, nggak bisa. Udah langsung naik buruan. Iya. Atau enggak aku yang nyetir nih? Lo, jangan gitu dong, ini motor saya. Udah itu. Pakai helm dulu. Buruan. Masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hey Dinda, Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Parkir dulu yang rapi. Sip. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini banyak yang ngojek. Di sini kan tempat favorit aku. Jadi pelanggan-pelanggan aku pasti udah pada tahu kalau di sini tempat aku. Udah standby, udah ready buat nganterin para pelanggan tersayang aku ke tempat tujuan masing-masing. Aduh, bensin udah full, helm juga udah ready, motor aku udah kinclong. Terkesayangan aku. Hari ini kita kerja ya. Kita cari uang yang banyak. Biarpun matahari lagi terik-teriknya kayak gini nggak masalah deh. Yang penting niat aku itu kerja cari uang yang halal. Tapi kalau tiap hari kayak gini juga panas banget ya. Nggak apa-apa, nggak boleh ngeluh, disyukurin aja. Tinggal nunggu pelanggan nih. Udah siap, amunisi semua udah siap. Sekarang tinggal mangkal ojek, bertemu dengan Putri. Wah, tukang ojek cantik dia. Ntar dulu Put, abangmu lagi dandan supaya rapi, supaya dilihat fresh. Tiup. Nah, abangmu udah pirang rambut Put. Rambut pirang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat hasil, pulang hasil. Berangkat. Berangkat. Loh. Loh. Nggak enak kalau dikejar-kejar kayak gini terus. Untung udah jauh, tapi aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Nanti yang lain pada datang juga. Ya.
Kemana sih? Cepet banget larinya. Aku sampai kewalahan seperti ini. Tapi aku harus semangat. Aku harus mencari dia terus. Coba ke sana. Tapi kalau ke sana aku mau kemana? Kan aku nggak tahu daerah ini. Ya udah deh. Kotor banget celana aku. Langsung berangkat buruan berangkat. Mau kemana, Mas? Udah langsung naik buruan. Iya. Atau enggak aku yang nyetir nih. Loh, jangan gitu dong, ini motor saya. Udah itu. Pakai helm dulu. Buruan. Ih, pakai helm dulu. Astaga. Ayo buruan. Iya. Astaga. Iya, sabar. Ini mau kemana? Sandar. Mau kemana? Udah jalan. Buruan. Jalan. Buru. Gagal lagi. Aku harus minta bantuan nih. Halo, dia ada di sini. Segera kalian menuju ke sini. Ya, nanti alamatnya aku bakalan share loh. Oke. Aku harus segera mendapatkan orang itu. Ada ojek. Aku tanya-tanya dulu deh. Siapa dia? Kok kayak King Kong? Ojek bang, cepet bang. Cepet bang. Ojek? Iya, kamu kan tukang ojek. Enggak. Aku di sini bukan tukang ojek, Kang. Kalau sudah mangkal di sini, jelas-jelas itu adalah tukang ojek. Saya itu mau bayar, bukan mau ngutang sama kamu. Kakang dari mana? Dari Jakarta. Kesini mau ngapain? Panjang cong ceritanya cong. Kedatangan aku ke sini untuk mencari orang mau dibawa ke kotaku. Mari, Kang. Aku itu minta bantuan sama kamu. Aku itu tidak hafal wilayah ini. Jadi, sebagai kamu itu adalah tukang ojek, saya itu minta bantuan sama kamu. Cukup, Kang. Mau bayar berapa kamu? Wah, ini cocok nih kalau dijadikan bodyguard nih. Kamu bisa silat nggak? Bisa? Wah, kenapa pegang-pegang? Loh, refleks kan? Coba kamu pegang. Tuh kan? Nggak kena, Kang. Udahlah, Kang. Kedatangan Kakang ke sini itu, kalau ada kepentingan, udah sana, nggak usah ngojek dengan saya. Loh, saya itu mau bayar, Cong. Saya itu mau ngejar seseorang tuh barusan tuh. Saya ngerti. Kamu mau bayar saya itu berapa? Uang saya itu tebal. Saya bakalan bayar berapapun yang kamu mau. Asalkan kamu bisa bawa aku ke orang yang aku cari. Mau? Oke? Saya setuju. Kamu merokok? Perokok? Mana? Minta. Minta. Udah, keburu jauh itu orang yang aku cari. Ya udah, Kang, gampang, Kang. Motorku itu banter jalannya. Wah, Kakang itu mau kemana dulu? Biar saya antarkan. saya itu tidak tahu mau kemana. Cuman arahnya itu ke sana. Nah. Barusan dia ngojek di sini itu sama ojek perempuan. Kamu tahu kan? Pasti dia itu teman kamu. Ojek perempuan, Kang? Iya. Perempuan. Oh, itu calon istri saya, Kang. Yang mangkal di sini toh? Nah, mungkin itu. Barusan dia itu boncengan sama cowok. Nah, terus tujuan dia kemana, Kang? Supaya aku bisa cepet nih. Arahnya itu ke sana. Yang tahu yang jelas itu kamu. Karena daerah ini adalah daerah kamu. Kang, sama cowok, Kang. Betul. Ayo, Kang, berangkat, Kang. Ya udah, yuk, daripada kekasih kamu itu diambil sama dia, mending kamu hidupin tuh, nyalakan motor kamu. Ya, ayo, Kang, berangkat, Kang. Aduh, gimana sih motor kamu ini tidak bisa diandelin? Jual aja.
Kakak nggak lihat sih? Kuncinya belum dihidupin kan? Aduh. Suaranya keras. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Buru. Mau kemana sih? Aduh. Buru. Astagfirullah. Kamu itu mau kemana sih? Ya udah jalan aja sih. Ngapain berhenti di sini? Ya nggak bisa gitu dong, kita harus punya tujuan. Kalau kamu nggak punya tujuan, kan aku nggak bisa nganterin ke tujuan kamu. Pokoknya menjauh. Menjauh Itu dari aja. siapa? Dari orang yang ngejar aku tadi. Kamu nggak ngelihat apa? Enggak. Astaga. Turun nggak? Turun. Kamu dikejar-kejar orang ya? Enggak, aku nggak mau turun. Turun. Enggak, aku nggak mau turun. Turun. Enggak. Turun nggak? Enggak, ayo buru-buru pergi dari sini. Nggak mau. Kalau kamu dikejar-kejar orang, kamu itu selesain dulu dong masalah kamu. Jangan lari kayak gini. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Lebih baik diam aja, anterin aku menjauh dari sini. Itu aja cukup. Mau menjauh kemana sih? Ya pokoknya jalan aja. Ya nggak bisa gitu. Nanti kalau bensin aku habis gimana? Ribet nih cewek. Nanti aku beliin full. Nggak mau. Kamu harus bilang dulu dong tujuan kamu mau kemana. Kalau kamu nggak punya tujuan, aku nggak mau nganterin kamu. Ribet banget sih cewek itu. Kamu kan tukang ojek, kamu tinggal anterin. Kan aku sudah bilang nanti bensinnya aku isiin full. Dan kamu akan aku bayar penuh. Kita ini nggak saling kenal. Terus tiba-tiba kamu naik di motor aku, terus kamu ngajakin aku pergi buru-buru, dan kamu dalam kondisi dikejar-kejar orang. Ya nanti kalau kamu itu rampok atau maling atau apa gitu, nanti aku kena imbasnya gimana? Emang tukang ojek itu harus saling kenal ya? Enggak kan? Ya enggak, cuma masalahnya kalau orang baik-baik datang ke pangkalan ojek itu bilang, "Mbak, saya mau ngojek ya, tolong anterin saya ke Blok M nomor 8 gitu kan enak. Lah kamu tadi tiba-tiba aja lari-lari, tiba-tiba duduk maksa aku buat naik motor, maksa aku buat nganterin kamu. Oke. Gini, anterin aja aku ke rumah kamu. Sementara waktu aku tinggal di rumah kamu. Enggak bisa. Enak aja mau tinggal di rumah aku. Kamu itu siapa sih? Manusia datang dari mana coba? Tolong aku lah. Kali ini aja. Aku sekarang nggak ada tempat tujuan. Aku harus kemana? Nanti aku bayar kok sewanya. Nah, kamu nggak punya tempat tujuan. Berarti kamu itu emang ada yang nggak bener di diri kamu. Jangan pikir macem-macem. Ngapain tangan kamu barusan? Ngapain tangan kamu barusan? Ya karena kamu barusan mikir macem-macem tentang aku, ya kan? Siapa yang nggak bisa mikir macam-macam kalau kamu kenyataannya kayak gini? Kamu nggak punya tempat tujuan, kamu nggak punya tempat tinggal, kamu malah mau maksa tinggal di rumah aku, sedangkan kita nggak saling kenal. Aku nggak maksa, aku cuma minta tolong sama kamu. Sementara waktu aku tinggal di rumah kamu gitu. Nggak mau, nggak bisa. Aku minta tolong. Orang itu harus saling tolong menolong. Sekarang kamu menolong aku. Siapa tahu besok atau 1 tahun yang nanti kamu akan minta tolong terhadap aku. Kita itu saling membutuhkan walaupun kita nggak kenal, tapi kita itu adalah saudara dari putra putri Adam dan Hawa. Gitu. Iya. Gitu. Aku sih mau aja nolong orang. Tapi nggak harus nginep di rumahku juga, apalagi kamu itu cowok, aku cewek sendirian. Nanti kalau tetangga itu mikirnya macam-macam, terus kita digerebek, terus gimana nasib aku? Gini. Kamu dengerin aku dulu ya. Kalau aku pesan hotel, otomatis aku akan ketemu sama orang yang ngejar-ngejar aku. Kalau aku pesan kontrakan atau sewa kontrakan, otomatis mereka akan mencariku dan menemukan aku. Karena informasi mereka itu sangat akurat. Mereka itu banyak mata-matanya. Aku cuma tinggal sementara kok di rumah kamu gitu. Waktunya ya mungkin cuma sebentar, mungkin kasih waktu aku 1 minggu atau 1 bulan gitu, udah cukup. 1 minggu atau 1 bulan itu lama. Kalau sebentar itu sehari kek, 2 hari kek.
Kalau sampai sebulan itu bukan sebentar itu namanya. Ya udah 1 minggu boleh ya? 1 minggu aja. Sebenarnya kamu ini ada masalah apa sih? Tolonglah, ya tolong ya. Nanti akan aku ceritakan saat kamu izinkan aku untuk tinggal di rumah kamu sementara waktu. Ya, ya dong. Tapi kamu bayar sewa ya? Pasti. Boleh? Iya, nanti aku izin dulu sama Pak RT, sama Pak RW. Iya. Bilang aja aku saudara kamu gitu biar diizinin. Saudara-saudara. Ya atau tunangan kamu gitu. Enak aja enggak? Calon suami. Enggak. Iya. Nanti yang ada kita itu digerebek, ya. Kamu bilang aja aku calon suami kamu gitu. Enggak bisa. Aku nggak bakalan bilang sama Pak RT kalau kamu itu calon suami aku. Aduh. Lagian kamu ini permintaannya, au. Pinjem topinya. Topi aku balikin nggak? Balikin. Diem. Iya, Uci. Diem. Iya, hati-hati. Buru, kita pergi. Itu yang aku cari. Ini buru pegang, naik. Ada apaan sih? Mau kemana sih? Pelan-pelan ya. Cong, kok kesini sih, Cong? Kamu tahu nggak rumahnya itu tukang ojek? Iya, Kang, aku tahu. Tapi Kakang ini ngapain ya? Mencari calon istri saya. Cong, ini kuburan, Cong. Iya, Kang, saya tahu, Kang. Kang, sini dulu. Yakin, Cong? Kang, tuh di sana ada motor. Dia sembunyi di pinggir kuburan, Kang, supaya tidak ketemu oleh kamu, Kang. Aku tahu. Beneran, Kang. Aneh. Kok nongkrongnya di kuburan? Nah, dia lari karena Kakang itu kayak King Kong, jadinya takut lari ke kuburan, Kang. Ya udah, Cong. Kamu tungguin aku di sini ya. Iya. Biar aku samperin mereka. Iya, Kang. Oke? Oke. Tungguin di sini. Oke, Kang. Deal? Oke, deal. Permisi, Kang. Sini, Kang. Mari, saya antarkan, Kang. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tuh, Kang. Terus sana, Kang. Sembunyi di belakang sungai, Kang. Di kayu, Kang. Terus ke sini ya? Iya, Kang. Terus. Tunggu ya, Cong. Iya, Kang. Kang, saya nunggu di motor ya, Kang. Ya, Cong. Kamu kira enak dibodohin? Mentang-mentang orang Jakarta, orang desa juga pinter, Kang. Permisi, Kang. Selamat tinggal, Kang. Moga-moga kamu betah di kuburan ya, Kang. Wah, ini horor banget nih. Kenapa mainnya di kuburan ya? Main di mall kek, di pasar kek. Aku harus minta temenin nih sama Kacong nih. Aku takut. Cong, ayo pulang, Cong. Takut, Cong. Ngeri. Tadi di sini. Sekarang kemana ya? Wah, aku pasti dikibulin nih. Nggak bener tuh orang. Awas aja ya. Nanti kalau kamu bertemu dengan aku lagi, aku bakalan jadikan kamu seperti kerupuk. Belum tahu kamu siapa aku ya. Mereka ngejar enggak? Udah nggak ada. Itu di depan kiri. Kiri di mana? Di Ya sini? kiri di sini. Nanti malah lewatan lagi. Oh, jadi ini rumah kamu? Iya, bisa nggak? Bisa. Udah. Sini. Ya,
Sembarangan aja main ambil topi. Mana nyetirnya ngebut-ngebut lagi. Motor aku tuh nanti rusak. Aku itu buru-buru. Bentar deh, sini. Kamu itu tukang ojek, kamu itu harus tahu modis. Nih, ini. Au. Maaf, Mama. Ih. Ini rambutnya kamu. Iya, nanti aku sisir aja. Pegang. Gimana? Nah, gitu. Gini. Nah, itu baru calon istri aku. Pede banget. Siapa juga yang mau jadi calon istri kamu? Oh, gak mau ya? Jelek-jelek milih-milih. Aku ini termasuk golongan orang ganteng. Malah menghina lagi. Udah mau aku tolong. Udah. Pergi. Nggak usah tinggal di rumah aku. Pergi. Ya enggak lah, enggak jadi kok, cantik kok. Apalagi ada tai lalatnya tuh di sini. Mana? Ini tai lalat. Tuh, di kelopak matanya juga ada tai lalat. Tambah manis. Nih, ini nggak disebutin juga. Jerawat. Apaan sih, nggak jelas banget jadi orang. Ya udah. Buru-buru masuk. Ayo. Buru-buru mau kemana? Masuk ke dalam. Stop. Kamu duduk dulu di sini. Aku mau ke rumah Pak RT. Aku mau laporan dulu. Duduk. Laporannya bisa nanti dong. Nggak Aku bisa. masuk dulu. Nggak bisa. Sebelum kamu masuk rumah aku mau laporan dulu. Duduk. Astaga, ribet banget sih tukang ojek ini. Duduk nggak? Ayo duduk. Enggak. Aku mau masuk. Nanti kalau yang ngejar aku lewat di depan, ngeliat aku di sini, ya percuma dong. Kalau kamu nggak nurutin perkataan aku, kamu nggak usah tinggal di rumah aku. Cari rumah yang lain. Gimana? Nggak mau kan? Udah makanya nurut, duduk. Aduh. Ih. Nggak usah tarik-tarik, aku kan juga ikutan jatuh. Ya makanya jangan maksa. Kalau orang masih berdiri disuruh duduk. Kamunya sih bandel banget, disuruh duduk nggak mau duduk. Udah, kamu tunggu di sini. Awas aja ya, nggak usah kemana-mana. Buruan tapi. Oh iya, kamu punya masker nggak? Masker apaan? Masker wajah? Iya. Bukan. Masker wajah? Bukan masker wajah, masker penutup hidung sama mulut. Ada nggak? Ribet banget sih hidup kamu. Tadi malah ngerampas topi, sekarang nanyain masker. Buruan. Nih. Aku nggak punya banyak waktu nih. Udah, tunggu di situ. Semoga aja mereka itu nggak lewat sini. Lama banget sih. Pergi kemana tuh orang? Cuma izin doang. Lama banget kayak gini. Bisa ngomong atau enggak dia ya? Ngomong-ngomong, rumahnya kuno amat ya. Tapi kayunya masih kuat deh. Nggak ada. Aman untuk sementara waktu. Tapi kalau dia belum pulang-pulang juga, nanti bisa-bisa mereka tahu deh aku ada di sini. Dikunci nggak ya pintunya ya? Gak dikunci. Ini deh, motornya ada, pasti Putri juga ada di rumah. Putri, kerja tiap hari, tapi untuk bayar kontrakan sulit banget. Ini nih, definisi kerja sulit, bayar kontrakan juga sulit. Putri! Tuhan, satu kali lagi. Putri! Bener-bener ya,
Dipanggil 1 kali, 2 kali, nggak jawab-jawab. Maunya apa sih? Emangnya aku ini harus lebih teriak lagi kayak gitu? Ya, 1 kali lagi kalau masih nggak keluar, aku bakalan... Putri! Putri! Oh, berarti yang punya rumah ini adalah Putri. Ya, Putri. Siapa ya orang itu ya? Kenapa dia cari-cari Putri seperti itu? Cara ngetoknya juga kasar. Jangan-jangan dia itu ibu tirinya ya? Ibu tiri, tapi masih seumuran. Tapi agak tua sih, ketimbang siapa? Putri. Dia masih berdiri di depan. Putri itu kemana sih? Cuma izin aja sama Pak RT. Susah banget, lama banget. Aku haus. Ada minum gak ya di dalam? Gimana keuangan aku sendiri bisa lancar kalau yang ditagih nih nggak jawab-jawab? Putri, Putri, Putri. Kenapa ada Mbak Vina sih? Aduh, mana aku masih belum dapat uang sama sekali lagi. Sekalinya dapat pelanggan, dapatnya nggak jelas. Aku harus ngomong apa ya? Mikir. Oh, ada di belakang. Pantes nggak jawab-jawab. Ternyata nggak ada di dalam rumah. Tapi aneh deh. Motornya ada. Orangnya baru datang. Putri. Iya Mbak Vina. Mbak Vina udah dari tadi? Udah bertamu dari tadi. Tapi sayangnya nih ya, aku panggil-panggil 10 kali nama Putri kayak gitu. Nggak ada yang jawab. Ternyata kamu ada di sini ya? Dari rumah Pak RT Mbak. Maaf ya Mbak kalau udah nunggu lama. Maaf, nggak perlu minta maaf. Tugas aku itu untuk menagih janji kamu. Sekarang udah tanggal berapa? Ayo dong bayar kontrakannya. Kalau kamu nggak bayar, berarti kamu udah nggak minat tinggal di sini. Jadi kalau udah kayak gitu ceritanya, mending kamu pergi aja. Mbak, ini kan masih jam berapa? Saya juga masih belum dapat penumpang. Mbak Vina kalau mau kesini nanti malam aja ya. Siapa tahu sebentar lagi saya dapat penumpang, jadi saya bisa bayar. Oh, jadi aku ini mau kerja 2 kali. Mau datang ke sini lagi maksud kamu? Kamu merintah aku nih ya? Ya enggak Mbak, bukan merintah Mbak Vina. Cuma Mbak Vina kan tahu saya kalau pagi sampai sore itu narik ojek. Jadi Mbak Vina kalau mau ketemu saya di sini, mau nagih. Iya. Iya. Nanti malam aja Mbak. Biasanya kalau malam saya insya Allah udah dapat uang. Put, aku ini juga punya kepentingan pribadi. Kalau disuruh-suruh kamu mau datang pagi, siang, sore, malam, itu terserah aku ya. Iya maksud saya bukan seperti itu Mbak. Mbak Vina kan mungkin bisa menyelesaikan keperluan yang lain, nanti baru ketemu saya gitu Mbak. Enggak bisa kayak gitu. Orang yang pertama aku datengin itu orang yang sulit untuk bayar. Seperti kamu contohnya ya. Putri, uang aku itu untuk berputar. Karena uang aku itu uang yang banyak. Beda kalau sama kamu. Kamu kerja hari ini, besoknya lagi kamu bingung sama uang kamu. Kemana tuh? Sama kayak aku juga kayak gitu. Tiap hari kalau uang itu rasanya nggak ada di tangan aku, itu pusing, Put. Iya, Mbak Vina kan tahu sendiri kalau saya profesinya kan cuma tukang ojek. Sedangkan Mbak Vina kan emang tiap hari pegang uang. Nggak mungkin dong kalau tiap hari Mbak Vina itu nggak pegang uang gitu. Jadi Mbak Vina bisa maklumin keadaan saya lah Mbak. Kasih saya waktu lagi. Saya juga lagi berusaha kok buat ngumpulin uang. Siapa yang ribut-ribut di depan itu? Kayak orang bertengkar. Tahu orang lagi minum barusan. Oh, itu kan Putri sama ibu tirinya. Wah, kalau bertengkar seperti itu bisa-bisa menarik perhatian nih. Nanti kan
pada kesini semua. Wah, nggak boleh dibiarin nih. Aku harus turun tangan agar mereka itu nggak ribut lagi. Saya benar-benar minta tolong ya Mbak. Kalau bisa nanti malam Mbak balik lagi ke sini. Saya ntar lagi mau narik ojek lagi Mbak. Putri, gini ya. Kamu udah nggak punya etikat baik sama aku. Jadi udah bener-bener udah jelas, kamu udah nggak mau bayar dan kamu nggak menghargai aku udah datang ke sini. Jadi pantas buat aku untuk mengusir kamu, nggak usah ngontrak di rumahku, ya? Mbak. Udah. Ini ada masalah apa ini? Kok ribut-ribut di sini? Ada masalah apa ini? Jadi kamu punya simpanan di rumah kamu, pantas kamu nggak bisa bayar sama aku. Bukan. Kamu ini perempuan, ya? Mbak, bukan. Sebentar. Simpanan maksudnya saya simpanan dia gitu? Iya, enak kamu nggak usah kerja jadi cowok, yang kerja itu cewek. Gini. Putih nih, ini kulit kamu itu putih. Kalau yang kerja itu perempuan. Iya. Tolong pelankan suara kamu ya. Kalau kalian ada pertengkaran antar keluarga, ibu tiri sama anak tiri gitu, memang wajar. Bentar, memang wajar. Tapi jangan ribut seperti ini ya. Ada apa? Siapa yang ibu tiri? Dia. Dia bukan ibu tiri aku ya. Dia datang ke sini buat nagih uang kontrakan. Terus? Oh, nagih uang kontrakan berapa? Yang penting jangan ribut di sini ya. Kamu ngapain sih? Diem. Coba ulangin. Berapa uang kontrakannya? Aku ini ibu tiri. Emangnya kamu pikir aku ini udah punya anak segede Putri? Aku ini masih muda, perut aku nih masih belum turun. Kan ibu tiri kan bisa lebih muda dari anaknya gitu kan? Bukan. Ya udah, aku salah. Ya udah, berapa kontrakannya? Tolong jangan ribut tapi ya. Tidak menerima cicilan. Menerima uang cash, kontan. Iya. Berapa? Sebutin. 4 juta. 4 juta. Ini 5 juta. Lebih dong. Udah, gak apa-apa. Ini, ambil 5 juta. Tapi jangan ribut di sini ya. Dan nanti tanah dan rumah ini aku beli ya. Nanti saya transfer langsung. Oh, dibeli sama tanahnya? Ya, beserta rumahnya. Boleh? Berapa? 100 juta. Oke. 100 juta. Bentar. Rumah kayak gini masa 100 juta sih? Ya, memang wajar lah. Wajar, Ini. luas Put. Kamu isi nomor kamu. Atau pakai barcode. Bentar. Barcode-nya. Sudah? Coba cek. Masuk. Ya udah. Jadi, tolong jangan ganggu calon istri aku lagi ya. Gampang, tenang kalau masalah sama aku udah selesai, beres. Ya, Oke. ya udah. Terima kasih ya. Jangan ganggu calon istri aku lagi. Iya. Calon istriku, Lepasin nggak? jangan gerak. Nanti dia curiga loh. Dia itu masih ada di situ loh. Maksud kamu apaan sih? Kamu nggak usah cari kesempatan dalam kesempitan ya? Diam. Sayang. Tuh, dia lirik lagi. Iya. Sayang. Iya sayang. Kamu cantik banget deh. Ya udah, kita masuk aja dulu yuk. Yuk. Bos, Astagfirullahaladzim. jangan lari-lari lagi, Bos. Udah kayak heli aja, Bos. Saya nggak mau pulang. Calon istri saya nih di samping saya. Oh, tapi Bos, alangkah lebih baiknya Bos itu pulang dulu, Bos. Bos itu izin ke Tuan Besar bahwasanya kalau Bos itu mau tinggal di sini, Bos. Udah, nggak usah izin. Nanti aku pulang sendiri kok. Aku bukan anak kecil lagi. Saya di sini, Bos. Saya Gak kalau pulang. usah, dan gak usah. Mas. Aku kalau pulang sekarang nanti aku dijodohin tuh sama cewek yang gak jelas. Mas, udah bawa pulang aja nggak apa-apa. Ah sayang, kamu gak boleh kayak gitu dong sama aku. Kamu kan calon istri aku. Iya sayang. Ya udah. Sekarang kamu sudah tahu kan aku ada di mana, dan bilang sama papa, mama kalau aku ada di sini sama calon istri aku. Bos, Pulang. tapi kalau saya tidak membawa Bos pulang, saya bakalan dipecat, Bos. Kamu tinggal telepon aku aja, nanti aku angkat telepon kamu. Udah. Tapi Bos jangan kemana-mana, Bos. Iya, di sini, Bos. buru. Waalaikumsalam. Salam. Jadi aku tenang. Itu tuh masih belum pergi juga. Aduh, mau sampai kapan sih kayak gini? Sampai mereka pergi.
Udah beneran gitu. Tuh ngelirik lagi tuh. Lihat. Ih, udah. Udah sih, kenapa kalau kayak gini terus? Kamu barusan masuk ke rumah aku ya, lewat mana? Kan kuncinya aku yang pegang. Dipegang apaan? Kuncinya dipegang, tapi pintunya nggak dikunci. Masa ya aku lupa kunci pintu tadi pagi? Ya udah, calon istriku, kita masuk. Enggak. Kata Pak RT, kamu itu nggak boleh tidur di rumah aku. Kamu tidurnya di rumah Pak RT. Nggak bisa. Aku sudah keluar banyak untuk kamu. Dan kamu barusan sudah jadi calon istri aku semenjak anak buahku pergi. Itu kan kamu yang ngomong. Udah bantu aku, kenapa? Kayak aku udah bantu kamu nggak mau bantu aku gitu. 1 minggu ya. Iya, Bawel. Udah. Ed, mau kemana kamu? Mau masuk lah, capek. Ed, ini rumahku sekarang. Enak aja. Nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Kamu barusan lihat sendiri. Kalau aku sudah transfer dan beli tanah dan rumah ini. Iya, tapi kan sering banget sih, nggak bisa gitu dong. Apaan? Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus jadi calon istri aku. Atau enggak, kamu tidur di rumah Pak RT. Pasti setiap RT itu genit-genit. Iya kan? Sama kan? RT di sini juga genit kan? Nggak mau. Iya, nggak mau, aku mau masuk aja. Terus mau jadi calon istri aku berarti? Ya, nggak tahu. Aku mau masuk bukan nggak? Nggak boleh. Harus jadi calon istri aku dulu. Iya. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada